Halo semuanya, selamat datang di eksplorasi materi kita kali ini. Kalian pernah kepikiran nggak sih, gimana caranya ancaman siber itu bisa berevolusi secepat sekarang? Nah, bareng-bareng nih, kita bakal membedah satu materi yang benar-benar ngebuka mata. Kita bahkan melakukan perjalanan waktu sebentar dari skandal spionase perusahaan yang super heboh di tahun 2006, melewati ngeringnya ancaman bertenaga AI di masa kini, sampai akhirnya melihat gimana cara kita membangun pertahanan yang solid banget. Yuk, langsung aja kita mulai. 14,5 juta dolar. Bayangin deh, angka yang gila banget kan? Tapi pertanyaannya, kok bisa sih dewan direksi dari perusahaan raksasa sekelas Fortune 50 sampai kebobolan sama ancaman yang justru harusnya mereka cegah? Nah, angka ini adalah jumlah penyelesaian gugatan perdata yang harus dibayar sama raksasa teknologi HP. Gimana ceritanya sebuah perusahaan teknologi yang isinya orang-orang super pinter bisa kecolongan dengan cara yang sama sekali nggak teknis? Kalau kita lihat alur waktunya, kejadian ini tuh bergulir cepat banget. Bulan September 2006, terungkap nih kalau penyelidik sewaan HP diam-diam mengambil catatan telepon anggota dewan dan jurnalis buat mencari tahu siapa yang membocorkan rahasia perusahaan. Sontak aja, CEO mereka harus minta maaf ke publik. Sebulan kemudian, para eksekutif dan penyelidik ini malah kena tuntutan pidana karena metode ilegal yang mereka pakai. Dan hanya dalam 4 bulan, skandal ini memuncak dengan pembayaran denda belasan juta dolar tadi. Ini membuktikan banget kalau taktik rekayasa sosial atau social engineering itu bisa dengan gampangnya menumbangkan perusahaan yang sangat berkuasa. Oke, mari kita bedah taktik yang mereka pakai. Namanya pretexting. Jangan bayangin peretasan perangkat lunak yang rumit ya. Sama sekali bukan. Penyelidik ini cuma menyamar, mengarang cerita fiktif, terus menipu operator telepon buat menyerahkan data pribadi target mereka. Sesimpel itu. Mereka berhasil melewati semua sistem keamanan teknis berharga jutaan dolar cuma dengan memanfaatkan satu celah paling dasar, yaitu sifat manusia yang gampang percaya. Sekarang, coba deh kita renungkan sejenak. Kalau tipu-tipu manual lewat telepon di tahun 2006 aja udah sangat menghancurkan, gimana dengan ancaman hari ini? Kita harus sadar kalau landscape ancaman saat ini udah berevolusi gila-gilaan dan pastinya jauh lebih bahaya. Kita udah nggak berhadapan sama penipuan manual yang memakan waktu, tapi serangan otomatis yang skalanya masif dan super terstruktur. Nah, yang bikin merinding dari ancaman modern ini adalah kombinasi antara open source intelligence atau OSINT dengan kecerdasan buatan. Dulu, kita bisa dengan gampang mengenali email penipuan dari ketikannya yang berantakan atau formatnya yang aneh. Sekarang, AI udah menyapu bersih semua tanda-tanda itu. Penyerang bisa bikin email spear phishing yang super meyakinkan cuma dalam hitungan menit, memalsukan panggilan video deepfake, atau bahkan mengkloning suara bos kalian dengan sempurna. Intinya, mereka menggunakan berbagai jalur komunikasi untuk memanipulasi psikologis kita supaya kita bertindak buru-buru tanpa berpikir panjang. Dan dampaknya sama sekali nggak main-main, 3 miliar dolar. Menurut proyeksi FBI, ini adalah perkiraan kerugian tahunan di Amerika Serikat aja, khusus untuk kasus kompromi email bisnis atau BEC. Fakta ini ngasih kita realitas pahit betapa mendesaknya ancaman ini buat kelangsungan sebuah bisnis. Penjahat-penjahat ini emang sengaja mengincar uang dalam jumlah besar dengan cara menipu karyawan agar menyetujui transfer dana abal-abal, tentunya pakai trik manipulasi mulus yang kita bahas tadi. Lalu, gimana dong cara kita menghadapi ancaman sebesar ini? Jawabannya, kita harus menguji sistem kita sendiri dengan seagresif penyerang menargetkan kita. Disinilah banyak perusahaan sering salah kaprah. Mereka pikir dengan mengandalkan alat pemindaian otomatis aja udah cukup buat mengamankan jaringan mereka. Padahal kenyataannya sama sekali nggak gitu. Mari kita bandingkan dua pendekatan ini. Pemindaian kerentanan itu ibarat sebuah sistem robot yang keliling rumah kalian, terus mencatat bahwa secara teori, grendel jendela itu terlihat longgar. Yaitu bagus buat sekedar bikin daftar inventaris, tapi nggak ngasih tahu konteks risikonya buat bisnis kalian. Beda cerita sama pengujian penetrasi atau pentesting. Ini adalah simulasi yang dilakukan sama peretas etis manusia. Ibarat ada orang yang beneran mencoba mencongkel jendela longgar tadi, masuk ke rumah, dan menunjukkan barang berharga apa aja yang bisa dicuri. Pentesting ini membuktikan seberapa fatal dampaknya buat operasional bisnis kalau celah itu benar-benar dieksploitasi oleh penjahat di luar sana. Di dunia keamanan siber, simulasi pertarungan ini dibagi ke dalam warna. Kalian mungkin pernah dengar tim merah atau red team yang perannya jadi penyerang nyata, mereka yang melakukan pentesting dan tanpa ampun mencari celah sistem. Lalu ada tim biru atau blue team yang jadi benteng pertahanan utama kalian buat mendeteksi dan menghentikan manuver tim merah tadi. Dan jangan lupakan tim ungu, purple team. Tim ini fungsinya sebagai jembatan kolaborasi buat memastikan semua temuan dari serangan simulasi benar-benar dipakai untuk memperkuat pertahanan. Kerjasama terus-menerus inilah yang bikin sistem kita adaptif dan tangguh. Jadi praktiknya di lapangan gimana?
Pentesting itu bukan asal retas sana-sini kayak di film laga ya, tapi prosedur terstruktur yang sangat sejalan sama tujuan bisnis perusahaan. Langkah-langkahnya jelas banget. Dimulai dari menentukan ruang lingkup biar semuanya tetap aman secara operasional. Lanjut mengumpulkan intelijen target, lalu melakukan eksploitasi dengan kontrol yang ketat, dan yang paling penting, diakhiri dengan dokumentasi dan pelaporan. Laporan inilah yang bakal menerjemahkan resiko teknis ke dalam bahasa bisnis yang gampang dipahami dan ditindaklanjuti sama pimpinan eksekutif. Tapi, tentu aja medan tempurnya tiap hari semakin meluas. Tim keamanan sekarang punya tugas berat karena harus melindungi hal-hal yang jauh melebihi jaringan komputer tradisional. Mereka harus mengamankan lingkungan cloud, mengecek kerentanan perangkat keras operasional pabrik, sampai mengevaluasi sistem AI yang baru aja dipakai perusahaan. Sistem AI ini sangat menarik untuk dibahas karena membawa kerentanannya sendiri loh, seperti prompt injection. Di skenario ini, penyerang mencoba menyelipkan instruksi rahasia untuk memaksa AI membocorkan data sensitif perusahaan tanpa disadari. Namun, mau sehebat apapun firewall kalian dan seketat apapun pen testing yang dilakukan ke sistem teknis, semuanya bakal percuma kalau tiba-tiba ada karyawan yang dengan polosnya memberikan kata sandi ke pihak luar. Pada akhirnya kita harus melindungi lapisan yang paling krusial, yaitu manusia. Dan di poin inilah kita harus sadar kalau cara lama yang sering banget diandalkan perusahaan udah nggak mempan lagi. Karena itulah kita sampai pada satu kesimpulan penting dari materi ini. Pelatihan tahunan tertinggal secara permanen. Bayangin betapa ironisnya fakta ini. Para peretas setiap hari memanfaatkan AI buat memperbarui trik serangan mereka setiap minggu, bahkan setiap jam. Terus gimana ceritanya pelatihan keamanan yang cuma dikasih setahun sekali bisa membekali karyawan dengan baik? Modul yang terlihat valid di bulan Januari bisa jadi udah sangat usang saat kita memasuki bulan Maret. Disinilah kita butuh pergeseran paradigma yang drastis. Pelatihan kepatuhan tahunan itu biasanya cuma jadi formalitas buat mencantang kotak administratif. Karyawan mengeklik tombol selanjutnya dengan bosan biar cepat selesai. Solusi yang jauh lebih efektif saat ini adalah pelatihan just in time atau JIT. Metode ini nggak menunggu jadwal tahunan, tapi dipicu secara langsung oleh perilaku. Jadi kalau ada karyawan yang nggak sengaja mengeklik tautan berbahaya dari sebuah simulasi, detik itu juga mereka bakal menerima pembelajaran mikro yang singkat. Otak manusia itu paling siap menyerap informasi baru tepat setelah mereka menyadari sebuah kesalahan. Inilah yang secara nyata bisa mengubah kebiasaan buruk menjadi kewaspadaan yang tinggi. Nggak masuk akal juga kan kalau kita ngasih modul pelatihan dasar yang sama rata ke semua orang di perusahaan? Coba pikirin, Departemen Keuangan itu sehari-harinya diserang melalui manipulasi faktur palsu. Beda lagi sama para eksekutif yang sering jadi target peniruan identitas atau deepfake canggih. Sementara staf IT, mereka selalu diincar para tas yang menginginkan akses ke server utama. Pelatihan yang efektif itu harus disesuaikan sama peran kerjanya, dicocokkan secara akurat dengan ancaman spesifik yang memang dihadapi divisi tersebut setiap harinya. Oke, dengan gabungan pentesting teknis yang kuat di satu sisi dan pelatihan karyawan yang gesit serta tepat sasaran di sisi lain, pertanyaan selanjutnya buat para pemimpin bisnis adalah, gimana cara kita membuktikan kalau semua investasi waktu dan biaya ini benar-benar membuahkan hasil? Bagaimana kita mengukur ketahanan siber organisasi kita secara objektif? Pengukuran ini penting banget, karena ada harga mahal yang mengintai $4,4 juta. Ini bukan angka tebakan, tapi biaya rata-rata kerugian dari satu kali aja insiden pelanggaran data di era modern ini. Membangun program pengujian dan edukasi proaktif itu butuh biaya yang jauh lebih kecil daripada angka kerugian tersebut. Jadi ini bukan sekadar pengeluaran IT bulanan, ini adalah strategi besar penghindaran kerugian demi menjaga kelangsungan hidup sebuah bisnis. Daripada sekedar melaporkan, sekian ratus karyawan sudah tamat menonton video pelatihan, manajemen kini harus mulai memantau metrik perilaku nyata. Contoh terbaiknya adalah persentase rentan phishing atau biasa disebut PPP. Metrik ini secara jujur mengukur berapa persen staf kalian yang pada akhirnya jatuh ke dalam perangkap serangan manipulasi yang udah disimulasikan sama tim internal. Ini adalah potret asli dari kerentanan organisasi di lapangan. Target utamanya tentu saja melihat angka PPP ini pelan-pelan menyusut seiring berjalannya waktu berkat intervensi pelatihan yang tepat sasaran tadi. Nah, tujuan puncak dari semua materi yang kita obrolin hari ini, mulai dari memahami skandal masa lalu, menambal celah sistem, sampai psikologi pelatihan karyawan, adalah untuk satu hal, membangun budaya yang sungguh-sungguh mengutamakan keamanan. Budaya ini baru bisa hidup kalau para atasan mau turun tangan mencontohkan sendiri kebiasaan verifikasi berlapis. Budaya ini juga bakal makin kuat kalau karyawan yang gagal tes simulasi tidak dipermalukan, melainkan segera didukung dengan pelatihan mikro. Dan yang paling luar biasa, kemenangan sejati itu ada ketika staf kalian bukan cuma pintar
pintar menghindari jebakan, tapi secara proaktif melaporkan ancaman seakan-akan mereka semua adalah penjaga gawang perusahaan. Sebagai penutup, coba deh renungkan satu pertanyaan provokatif ini. Jika hari ini juga ada simulasi video deepfake yang dengan cerdik menargetkan tim keuangan kalian, kira-kira berapakah angka persentase rentan phishing di perusahaan kalian saat ini? Apakah organisasi kalian udah siap menghadapinya? Memiliki pemahaman yang benar adalah langkah awal buat membangun pertahanan yang tak tertembus. Terima kasih ya udah mengeksplorasi materi krusial ini bersama-sama. Tetap waspada, terus tingkatkan pengetahuan kalian, dan sampai jumpa di pembahasan seru kita selanjutnya.